Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kolis mau menerangkan mata pelajaran KN1 kelas 4 tanggal 26 Oktober tahun 2020. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan tokoh dan ulama serta pendiri dari NU, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelumnya amati foto di samping. Pernahkah kalian mendengar nama Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari? Beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pendiri NU. Karena jasa perjuangan beliau yang besar terhadap bangsa Indonesia, beliau diberi anugerah gelar pahlawan nasional. Ya. Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan putra pasangan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kyai Hasyim Asy'ari merupakan anak ketiga. Ya, beliau merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara. Sejak kecil Kyai Haji Hasyim Asy'ari diasuh dan dididik oleh kakek, ayah, dan ibunya. Ya, sejak kecil beliau dididik oleh 3 orang, yaitu kakek, ayah, dan ibunya. Kyai Usman, pengasuh pesantren Gedang di selatan Jombang dalam usia 15 tahun. Ya, Kyai Hasyim Asy'ari mengawali belajar ke berbagai pondok pesantren yang masyhur, ya, pondok terkenal yang ada di Jawa. Di antara pondok pesantren tempat Kyai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu adalah pondok pesantren Wonorejo, Jombang. Ya, pertama kali beliau mondok di Wonorejo, Jombang. Selanjutnya dilanjutkan mondok di pesantren Wonokoyo di Probolinggo, masih di Jawa Timur, ya. Yang ketiga, beliau juga mondok di pesantren Trenggilis, Surabaya, atau ibu kota Jawa Timur, di Desa Trenggilis di Surabaya. Selanjutnya, beliau juga mondok di Langitan, Tuban. Ya, Langitan, Tuban ini perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ya, pondoknya letaknya persis di bawah jembatan Langitan. Ya, cukup besar untuk ukuran pondok di Jawa Timur. Dan pondok pesantren Bangkalan. Ya, selanjutnya setelah dia mondok di Tuban, beliau mondok di Bangkalan, di Madura. Ya, jadi yang sudah pernah lewat Jalan Suramadu dilanjutkan ke Bangkalan, Tuban, ya, ke Mbah Kholil Bangkalan. Ya, makam beliau sangat besar sekali dan megah. Masjidnya juga seperti itu. Yang diasuh Kyai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ya, beliau putra dari Abdul Latif. Mbah Khalil ini putra dari Abdul Latif. Setelah menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren selama 5 tahun, akhirnya beliau belajar di pesantren Siwalan, Sono Sidoarjo, ya, Sidoarjo masih di Jawa Timur, di bawah
bimbingan Kiai Yakub. Setelah menyerap ilmu selama setahun, dalam usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diambil menantu oleh Kiai Yakub, ya, mertua dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Yakub, ya, dinikahkan dengan putri Kiai Yakub. Tidak lama setelah menikah, Kiai Hasyim bersama istrinya berangkat ke Mekah, ya, guna menunaikan ibadah haji. Setelah beliau menikah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengajak istrinya untuk naik haji di Mekah. Tujuan bulan madu di sana, beliau kembali ke tanah air. 7 bulan beliau di sana, bermukim sebentar di sana sekitar 7 bulan, kemudian kembali ke Indonesia. Setelah istri dan anaknya meninggal dunia, bulan Syawal 1310 Hijriah atau Mei 1892 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nyai Khadijah, ya, istri kedua, karena istri pertama sudah meninggal dunia. Beliau menikah lagi dengan Nyai Khadijah. Setelah itu beliau berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Beliau menetap di Mekah selama kurang lebih 7 tahun dan berguru diantaranya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi, ya. Selanjutnya bulan Muharram 1317 Hijriah atau kurang lebih Juni 1899 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren Gedang, ya. Beliau pertama kali mengajar yaitu di pesantren Gedang, milik kakeknya, ya. Jadi kakek beliau sendiri yaitu Kiai Usman, ya. Jadi kakek dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari namanya Kiai Usman. Bulan Jumadil Akhir atau 1317 Hijriah atau Oktober 1899, Kiai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh Tebu Ireng, ya, yang letaknya sekitar 200 meter di sebelah barat pabrik gula Cukir, ya, di sebelah barat pabrik gula Cukir yang telah berdiri sejak tahun 1870. Dukuh Tebu Ireng terletak di arah timur desa Keras, kurang lebih 1 km. Di Tebu Ireng beliau membangun sebuah bangunan teratak yang terbuat dari bambu sebagai tempat tinggal sekaligus tempat ibadah, ya. Ini merupakan cikal bakal dari pondok pesantren Tebu Ireng, ya. Cikal bakal itu apa? Ya, istilahnya awal. Imam besar di Mekah yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Bisa kalian lihat foto beliau, para guru kita, yaitu guru besar di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, fotonya seperti ini. Selanjutnya foto Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau bersama kitab. Beliau ini tidak pernah tidak untuk membaca kitab. Saya harapkan anak-anak juga seperti itu, tidak pernah meninggalkan membaca buku. Selanjutnya yaitu foto dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, Termas, Jawa Timur, ya. Syekh Nawawi dari Banten, ya, Banten ini Jawa Barat. Minangkabau dari Sumatera, ya, kalau nggak salah ini. Terus Syekh Mahfud At-Tarmasi ini dari Jawa Timur, ya. Setelah 2 tahun membangun Tebu Ireng pada awal tahun 1319 Hijriah atau 1901 Masehi, Kiai
Haji Hasyim Asy'ari kembali harus kehilangan istri tercintanya. Ya, setelah istri pertama meninggal pada saat itu beliau menikah lagi, kemudian istri kedua meninggal pada tahun 1901 Masehi. Istri tercinta yaitu Nyai Khadijah. Dari pernikahan ini Kiai Hasyim dikaruniai 10 orang, ya. Dan istri pertama dikaruniai 2 anak, istri kedua dikaruniai 10 orang anak, yaitu yang pertama Hannah, yang kedua Khairiyah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Ajah, yang kelima Abdul Wahid, ya, Abdul Wahid, bapak dari Gus Dur, ya. Yang keenam Abdul Hakim atau Abdul Khalik terkenalnya. Yang ketujuh Abdul Karim, yang kedelapan Ubaidillah, yang kesembilan Masyhurah, 10 Muhammad Yusuf. Ya, Kiai Hasyim menikah kembali, ya. Setelah istri pertamanya meninggal, terus menikah kembali dengan Nyai Khadijah. Setelah Nyai Khadijah meninggal, beliau menikah lagi dengan Nyai Masruwah, ya, istri ketiga dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Putri Kiai Hasan Muhyi, ya. Nyai Masruwah ini merupakan putri dari Hasan Muhyi, ya, pengasuh pondok pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 4 orang putra putri, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, 4 Muhammad Yakub, ya. Istri pertama memiliki 2 anak, istri ketiga memiliki 10 anak, istri kedua memiliki 10 anak, dan istri ketiga memiliki 4 orang anak. Kerjakan tugas halaman 64. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa sholat fardu dan sholat duha. Sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.